Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita berselawat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nuraini N dari Prodi Hukum Keluarga semester 6 kelas A. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang advokat. Ada 3 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama, pengertian dan sejarah advokat. Yang kedua, hak dan kewajiban advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan yang ketiga, fungsi dan peran advokat dalam proses penegakan hukum. Poin pertama, pengertian dan sejarah advokat. Pengertian advokat dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan ketentuan undang-undang ini. Advokat memberikan jasa hukum yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan klien. Klien di sini adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Nah, secara normatif, Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. Meskipun sebagai penegak hukum, namun peran para penegak hukum berbeda satu sama lainnya. Kemudian sejarah advokat di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Advokat keberadaannya tidak terlepas dari pengaruh pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu, sehingga pengaturan advokat tetap mengacu kepada ketentuan pemerintah Belanda tersebut. Sampai pada tahun 1920-an, semua notaris dan advokat adalah orang Belanda. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan advokat pasca kemerdekaan. Indonesia masih berjalan dengan lambat. Namun, pada tahun 1909, pemerintah kolonial membuka pendidikan hukum bagi warga pribumi. Namun, mereka hanya menjadi panitera, jaksa, dan hakim, bukan sebagai advokat dan notaris. Namun, perlu kita apresiasi dan perlu kita syukuri, perkembangan pemerintahan kolonial telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan notaris di Indonesia pada masa itu. Seiring dengan itu, semangat nasionalisme para advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadikan para advokat Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi pergerakan. Kemudian memasuki sejarah advokat Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang profesi advokat. Padahal profesi advokat adalah salah satu unsur penegak hukum. Bahkan sebenarnya pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah mengisyaratkan perlunya pengaturan tentang profesi advokat dalam undang-undang tersendiri. Namun hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah, sehingga tuntutan pengaturan semakin besar dari kalangan organisasi advokat. Namun perjuangan mereka membuahkan hasil dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Poin kedua, hak dan kewajiban advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang menjadi hak advokat berdasarkan undang-undang ini diantaranya adalah: 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kemudian yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, atau dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kemudian yang keenam, advokat berhak menerima honorarium
atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun yang menjadi kewajiban advokat dalam undang-undang ini diantaranya adalah 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kelima, advokat tidak boleh menjalankan tugas profesinya selama memangku jabatan sebagai pejabat negara. Yang keenam, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. 7. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Masuk kepada poin ketiga terkait dengan fungsi dan peran advokat dalam proses penegakan hukum. Adapun yang menjadi fungsi daripada advokat diantaranya adalah 1. Memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 2. Turut mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3. Membantu tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat sebagai para pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Adapun peran advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum baik perdata maupun pidana yang memerlukan berupa nasihat atau bantuan hukum, aktif di dalam maupun di luar persidangan dengan jalan mewakili, melindungi, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan para pengguna jasa. Sebagai kesimpulan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran advokat adalah untuk memastikan hak-hak pengguna jasa telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa profesi advokat adalah suatu profesi yang sangat mulia karena ia mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Baik, itulah pemaparan materi saya tentang advokat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.